Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat golok dimanapun berada, pertama-tama tidak lupa kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, diberikan berbagai macam karunia dan nikmat. Ini merupakan hal yang terbesar yang harus selalu kita syukuri. Para sahabat sekalian, ya, dimanapun berada ya, pada pagi hari ini saya sedikit akan memberikan informasi terkait dengan perbilahan ya. Ya, ada bilah yang kita sudah beberapa kali bahas. Ada yang dari tool steel, disebut juga baja modern. Kemudian ada juga dari X limbah ya. Dan X limbah pun juga tidak kalah ya. Tidak kalah bagusnya. Tergantung cara pengelolaan dari proses pembuatan bilah tersebut ya. Justru ada yang baja modern ternyata kurang bagus. Kenapa? Karena cara dan proses pengelolaannya kurang tepat. Misalnya ada baja modern yang cuma di stok removal kemudian tidak disepuh ya, seperti misalnya baja K110 dibentuk tapi tidak disepuh ya, tentunya akan berbeda tingkat kekerasannya dan keawetan dalam ketajamannya, karena keawetan dalam ketajaman itu berpengaruh besar dari tingkat kekerasan atau hardiness dari baja tersebut ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap berada di channel saya. Oke para sahabat sekalian, di sini saya punya beberapa bilah ya, ada bilah yang udah jadi, ada yang belum. Nah ini contohnya. Nah ini keadaan bilah baja N69 yang padahal tingkat kromiumnya tinggi ya, hampir setara dengan baja Elmax. Ini 16% kadar kromiumnya, hampir setara ya. Tapi dari tingkat karbon, kemudian vanadiumnya di bawah. Tapi dia sudah masuk kelas stainless anti karat. Tapi ketika keadaan aslinya begini teman-teman, masih ada korositasnya. Ini belum jadi ya. Ini plat. Ini plat bajanya seperti ini keadaannya. Ini baja N69. Kita dengerin ya. Dengerin suara sebelum dia ditempanya. Nah, ini baja N69. Berbeda. Nah, ada juga baja K110. Ya, yang justru kelihatannya lebih ini ya, lebih stainless. Padahal di bawahnya ke N695. Ya, ini karena mungkin ketebalannya beda ya. Satu plat itu tebal, di belahnya ngambil dari dagingnya. Kalau ini kan dia model platnya tipis. Ya, sehingga bagian dagingnya tipis. Jadi platnya nggak tebal, bohler K110. Sehingga ini bagian dalamnya, bagian dagingnya, ini bagian kulitnya bersama aja. Nah, kalau N695 lebih model plat. Ini dagingnya, kemudian sisi kanan kiri adalah bagian kulitnya ya, sehingga kelihatan lebih hitam dan ada korosinya. Ini nah kita dengerin lagi. Nah bersama ya suaranya. Baja-baja yang masih belum diolah menjadi bilah. Nah, N695, kemudian ada tadi baja bohler K110. Nah kita lihat baja K110 yang sudah dijadikan bilah. Nah ini saya punya bilah K110 35 cm nih, model kopak rawing. Ini adalah prosesnya ditempa, kemudian digerinda, dibentuk seperti ini ya, bukan stok removal. Nah, apa tujuannya? Kalau di stok removal tentunya boros dari bahan ya, satu plat tadi itu paling jadi satu kalau di stok removal. Tapi keuntungannya apa? Lebih lurus ya, lebih gelombang pada bilahnya. Tetapi yang ditempa pun kalau proses BG-nya itu rapi, nggak ada gelombang. Ini proses tempa. Dan keuntungan ditempa selain dia lebih irit bahan ya, irit bahan. Jadi satu plat ini bisa jadi 2 atau 3. Kalau mau dibikin pisau jadi banyak ya. Kalau ditempa. Stok removal jadi sedikit. Itu keuntungannya.
Nah, tapi harus paham ya, atau harus ngerti bagaimana cara menempa baja modern seperti ini. Nggak gampang ya. Orang yang nggak ngerti dibakar panas di tempat pecah dia. Nah, berbeda dengan orang pandai yang pengalaman dalam mengelola baja modern seperti ini. Nah, sehingga keuntungannya. Namun juga untuk menempanya beda harganya dengan kita menempa baja per atau klaher. Ini lebih mahal karena tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi dan resikonya lebih tinggi ketimbang baja-baja limbah. Nah, ini kita dengerin ya, suaranya hampir sama nggak? Nah, lebih kelihatan keras ya. Nah, lebih kelihatan keras. Nah, dari tingkat ketebalannya lebih tipis, tapi ini kelihatan lebih matang. Ya, lebih matang. Ini K10. Nah, saya juga punya nih yang sudah jadi N695 model salam nunggal nih, 40 cm. Ini N695. Sudah ditempa juga. Sudah ditempa, sudah disepuh, sudah di stok removal, tinggal dipoles ya, mau disatin atau mau di mirror bisa ditajemin. Keadaan sudah rapi juga. Ini bilah N695 40 cm. Kita dengerin ya. Oh, lebih keras kan? Bedanya lebih ting ting seperti itu. Nah, ini teman-teman. Ini sengaja saya bunyiin biar tahu perbedaannya antara baja yang belum diolah dengan baja yang sudah diolah menjadi bilah. Nah, ini sudah disepuh juga ya. Sudah sepuh juga sama nih, sudah sepuh oli. Nah, baja modern itu biasanya disepuh oli. Kalau disepuh air dengan garam kayaknya lebih berbahaya, lebih mudah patah atau bengkok ya, atau lebih melengkung gitu ya, ketimbang disepuh oli. Nah, itu bilah sejadinya. Nah, kemudian saya punya juga bilah-bilah stok removal, tapi ini dari bahan X limbah. Nah, ada yang tahu nggak nih? Ini bagus banget nih. Nah, ini bilah ada 4 bilah saya punya nih. Semuanya akan dibuat full tang. Ini belum disepuh, baru di stok removal saja. Nah, ini ya, tebelnya hampir sama dengan plat K110, yaitu 5 mm. Ini ya. Satu panjangnya sekitar 25 cm ini. 27 cm ini bilah. Kemudian yang 3 ini model sembelian dengan panjang 30 cm. Ini belum dikasih serangka dan baru di stok removal. Nanti tinggal di BG, dibentuk, kemudian disepuh. Nah, kita dengerin nih. Baja Barchenschau Steel Jerman. Keras juga ya. Sama keras juga nih. Udah belum disepuh. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi jangan disangka baja-baja X limbah ini nggak sebagus dengan baja modern. Ya. Justru kalau diolahnya dengan baik, dirawat dengan baik, ya ini bagus. Barchenschau itu bagus. Untuk sembelian sangat bagus. Meskipun Barchenschau ini dia adalah termasuk dari baja L6. Baja L6 itu tingkat kromiumnya sangat rendah. Tapi dia tingkat molybdenumnya tinggi. Jadi keras. Bajanya keras, namun dia kekurangannya adalah dari sisi tingkat anti korosinya. Dia lebih cepat berkarat. Ya, lebih cepat berkarat. Ya, bukan berarti lebih cepat berkarat ini jelek, bukan ya. Tinggal bagaimana cara kita ya merawat. Bagaimana cara kita yang memiliki golok dari Sensho ini merawatnya. Bagaimana cara merawatnya? Mudah sekali ya. Ya, mudah sekali. Ya, kita misalnya dengan cara apa? 2 pekan sekali dibuka bilahnya, kemudian dielap, diganti lagi dengan wax yang baru, atau dengan minyak goreng yang baru, atau dengan minyak jahit yang baru, dielap. Ini cara perawatannya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita punya golok ya karena merasa oh ini golok baja modern nih, pokoknya aman, nggak karat, nggak juga. Ya, tergantung perawatan. Maka golok apapun yang kita miliki, kalau kita memang benar-benar hobi ya dirawat. Jangan cuma kita pajang tapi nggak dirawat, dibuka, dielapin. Tujuannya apa? Untuk merawat bilah tersebut. Ini teman-teman ya, ini bilah baja Barchenschau. Tebalnya hampir sama tuh, nggak bisa dibedakan. Kalau ini sudah di stok removal, disepuh, nggak ketahuan ini baja apa nih. Ini apakah baja modern atau baja limbah, nggak ketahuan. Nah, jadi nggak bisa. Tapi yang bisa mengetahuinya ini baja modern atau baja X limbah adalah dengan digerinda. Kalau baja modern itu jelas kerasnya keras banget. Digerinda itu apinya sedikit. Tapi kalau baja-baja X limbah, karena tingkat kekerasannya di bawah baja modern,
sehingga kalau di gerinda itu dia apinya kelihatan lebih banyak ketimbang baja modern. Maka cara membedakan antara baja limbah dengan baja modern, yang paling gampangnya adalah di gerinda, yang paling gampang. Tapi kalau yang lebih akurat adalah dibawa ke laboratorium, diambil sedikit bagiannya, diteliti tingkat atau kadar penyusun dari baja ini. Ini teman-teman ya. Jadi pagi hari ini adalah informasi saya mengenai baja Barchenso. Baja Barchenso itu bagus banget ya. Sebelum jadinya aja udah tebal begini. Jadi nggak ecek-ecek dia, nggak ecek-ecek. Ini Barchenso. Nah, ada 3 nih. Insya Allah nanti akan saya buat ya dengan full amboina, kemudian yang 2 dengan full menggautan. Kita akan buat ya. Semuanya akan kelihatan lebih eksotik dan artistik. Ini teman-teman ya. Ada 4 saya punya baja Barchenso. Ini saya ambil dari tukang bikin atau makernya ini dari orang Palembang ini kalau nggak salah. Dari Palembang saya ambil ini. Udah dijadiin begini ya. Tinggal nanti di belt grinder, kemudian disepuh, baru dikasihin sarung. Insya Allah ada 4 nih. Ya, N69 juga ada, saya ada 2, ada banyak N69 ya. Ada yang plat, boxer juga ada beberapa, platnya juga ada. Insya Allah ya, kalau misalnya ada yang mau booking silakan nih ya. Ada 4 Barchenso-nya. Misalnya mau, saya mau dong, tapi dikasih bule juga boleh, silakan. Oke, para sahabat sekalian. Nah, ini masih ada golok-golok saya nih yang belum saya pasarkan nih. Ada salah satu ini. Saya punya sirbo nih. Sirbo mirip banget sirbo ya. Mirip banget baja golok Ciomas. Tapi ini bukan Ciomas. Kalau Ciomas bikinnya juga setahun sekali. Ada ritualnya ya, di bulan Mulut aja. Kalau ini enggak. Ini golok adalah murni karena kecintaan pada hobi ya, pada golok. Kita buat seperti ini, mirip dengan Ciomas dari tanduk kerbau hitam. Tanduk kerbau, sopalnya juga. Simbatnya juga sama, simpetingnya. Simpai juga sama nih dari tanduk. Kemudian sopal penutup juga sama nih, tanduk bule. Nah, bilahnya adalah serangkanya adalah sarungnya kayu johar ireng atau kayu kiharengnya. Nah, dengan model Ciomasan, panjang 40 cm bilahnya. Ukirnya adalah Maharaja. Ukir handle-nya Maharaja. Bilahnya adalah bilah baja ya, sulangkar. Baja sulangkar, baja misalnya bekarat. Fungsinya untuk apa? Ini kalau saya pribadi adalah fungsinya bukan untuk bekerja, juga bukan untuk menyembelih kalau bisa ya. Fungsinya adalah untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang ya mengancam nyawa kita dan keluarga kita. Biasanya kita punya alat-alat seperti ini di rumah untuk menjaga diri, karena kita nggak tahu ya, ada hal-hal yang akan memudaratkan kita dan keluarga kita, makanya perlu adanya senjata sebagai wasilah perlindungan kita ketika menghadapi bahaya. Ini ya. Dan ini golok disoren juga sangat cantik ya, karena nggak rugi. Modelnya seperti golok pusaka sirbo dari Ciomas, Banten. Oke, para sahabat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video saya yang ngopi kita di pagi hari ini mengenai perbilahan. Jangan bosan untuk ya memberikan apresiasi pada teman-teman yang bergerak di dunia perbilahan. Banyak macam-macam channel ya, yang semuanya berupaya untuk memajukan, untuk memberikan pengetahuan, untuk membantu kelancaran ya perekonomian para pengrajin. Dan tentunya tujuan utama kita adalah mengenalkan dan melestarikan budaya dari warisan leluhur kita. Terima kasih telah menyaksikan video saya, dan terima kasih telah memberikan apresiasi kepada channel saya melalui subscribe-nya, melalui like-nya, melalui komentarnya. Semoga apa-apa yang sudah para sahabat sekalian berikan kepada channel saya sampai hari ini, yang alhamdulillah jumlah subscribernya lebih dari 6.000. Terima kasih para subscriber saya
dan saya doakan semoga antum semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.